instrumentasi yang kemarin kan udah ngomongin kolorimetri ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, materi hari ini yaitu HPTLC ya. Ini agak berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kan kita ngomonginnya kolorimetri dan spektrofotometri. Kalau kolorimetri dan spektrofotometri itu sebenarnya metode yang mirip ya, tapi berbeda. Tapi sebenarnya dia sama aja. Di spektrofotometri itu adalah versi lebih terbarunya. Nah, untuk HPTLC ini juga ada metode miripnya. Dan kalian mungkin sudah pelajari metode ini bersama Pak Salam sebelumnya. Oke, HPTLC ini atau panjangannya, dia singkatan dari High Performance Thin Layer Chromatography ya. Pasti kalian udah pernah belajar tentang thin layer chromatography dengan Pak Salam. Atau instrumen ini juga sering disebut dengan nama densitometri ya. Nah, densitometri ini bisa ditemukan ya, atau kalian umumnya instrumen ini itu adanya di balai besar ya, di balai besar POM, pengawas obat dan makanan Indonesia. Umumnya di situ digunakan untuk menganalisis sampel-sampel seperti jamu, makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan adalah untuk analisis jamu ya, yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih BPOM atau BBPOM, Balai Besar POM tuh perlu menganalisis jamu, kosmetik, bahkan makanan yang ada di Indonesia? Kenapa sih perlu dianalisis? Ada yang punya pendapat? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Menurut saya kenapa perlu dianalisis, karena kita sendiri juga perlu tahu nih Kak, apakah kandungan yang di dalam situ berbahaya. Kita menjamin mutu hasil produksi itu aman, lalu memiliki khasiat dengan efektivitas yang tinggi dan sesuai kaidah peraturan dari BPOM Pak. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Kira seperti itu ya, namanya juga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi organisasi itu bertugas untuk mengawasi obat dan makanan, termasuk juga kosmetik yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah negara Indonesia ya. Kalau di negara lain bukan wewenangnya Balai Besar, BPOM ya. Ada perbedaan di antara Balai Besar dengan dengan BPOM ya. Kalau BPOM itu dia adalah organisasi pusatnya ya, yang ada di Jakarta. Urusannya lebih ke arah birokrasi. Sementara kalau Balai Besar POM itu tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia yang bertugas di wilayah-wilayah provinsi tersebut. Kalau di Samarinda ada Balai Besar POM itu yang di jalan, saya nggak tahu nama jalannya apa, dekat Jalan Anggur. Nah, itu Balai Besar POM. Untuk yang Kalimantan Timur, nah itu di situ ada alat HPTLC atau densitometri yang digunakan untuk menganalisis sampel-sampel seperti jamu dan lain sebagainya. Dan kenapa jamu, jajanan, makanan baik jajanan maupun frozen food atau juga kosmetik dianalisis oleh mereka? Karena biasanya sampel-sampel seperti jamu itu ada jamu yang sangat berkhasiat dan ternyata jamu tersebut itu biasanya diimpor dari luar negeri ya, seperti dari Cina dan lain sebagainya. Banyaknya herbal itu dari Cina dan mengandung yang namanya senyawa obat, senyawa tambahan BKO ya, bahan kimia obat ditambahkan pada jamu. Hasilnya jamu atau herbal tersebut memberikan efek yang lebih terasa. Biasanya seperti itu, ciri-cirinya seperti itu, memberikan efek yang lebih terasa. Namun kenapa dia tidak diperbolehkan? Karena Indonesia terdapat regulasi di Indonesia bahwa yang namanya obat herbal, obat yang berbasis natural product, jamu maupun obat herbal standar dan juga fitofarmaka tidak diperbolehkan mengandung yang namanya BKO ya, bahan kimia obat. Tapi di beberapa negara di luar sana
regulasinya berbeda seperti di Cina, Eropa dan lain sebagainya. Penambahan bahan kimia obat itu tidak dilarang, jadi nggak masalah. Nah, karena di Indonesia dilarang, jadi makanya kenapa harus dianalisis dan salah satu metode analisisnya baik kualitatif dan kuantitatif, baik kualitatif maupun kuantitatifnya dapat menggunakan HPLC. Begitu juga untuk jajanan makanan tidak pasti ya, takutnya ada bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin, borax, atau pewarna-pewarna yang tidak diperkenankan dalam makanan. Kalau di kosmetik juga bahan-bahan tertentu yang tidak diperbolehkan ada di dalam kosmetik dapat merusak atau mengiritasi, itu nggak boleh. Oke, jadi HPLC atau densitometri adalah instrumen yang digunakan dalam analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dia bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kualitatif maupun kuantitatif ya, untuk mendeteksi ataupun mengukur kadar senyawa tertentu dari suatu sampel. Satu contohnya dari jamu, bisa jamu gendong atau jamu botolan seperti ini, ataupun juga jajanan, juga kosmetik juga bisa, selama mereka bisa dikembangkan dalam suatu chamber menggunakan plat kromatografi, dapat diukur oleh densitometri ya. Nah, kemudian juga HPLC ini adalah suatu instrumen yang otomatis ya, berbeda dengan PLC sederhana, PLC atau KLT sederhana, itu semuanya serba manual ya, kita totolkan secara manual, kita kembangkan secara manual dan lain sebagainya. Sophisticated form itu dia sangat memuaskan sekali bagi pengguna instrumennya, karena alatnya itu dalam bentuk set ya. Salah satu contoh mereknya ini ada merek yang paling terkenal untuk HPLC. Saya nggak pernah mendengar HPLC dari merek lain selain Kamag ini. Ini ada setnya, jadi kita bisa beli satu set atau beli eceran dalam artian kita nggak, misalnya kita nggak perlu sampler application-nya, atau kita nggak perlu development chamber-nya, atau kita cuma butuh scanner-nya sama untuk visualisasinya dan lain sebagainya. Kemudian HPLC juga merupakan metode analisis yang powerful untuk menguji atau menganalisis kualitatif dan kuantitatif ya. Juga sering dikenal sebagai planar atau kromatografi rata. Kan namanya juga kromatografi lapis tipis ya. Dia berada di atas suatu plot yang datar ya, walaupun pada akhirnya dikembangkan secara diberdirikan gitu kembangkannya. PTLC juga sangat populer karena kromatografinya sangat bagus ya, menarik, dapat menghandle banyak sampel dan juga dapat memisahkan senyawa-senyawa yang complicated ya, atau yang rumit. Padahal ya untuk TLC juga sama aja, karena basicnya HPLC adalah TLC. Yang membedakan HPLC dengan TLC itu hanya tahapan analisis selanjutnya ya, nanti kita lihat. Nah, ini salah satu contoh bentuk sampel application-nya dari HPLC. Kalau kita melakukan pada TLC yang biasa, kita nggak bisa membuat band seperti ini ya. Ini adalah pola noda atau bercak yang ditotolkan pada plat kromatografi menggunakan sampel aplikator dari Kamag ya. Jadi bentuknya adalah band. Band itu kayak garis ya. Dia lebih cantik terlihat. Ketika dikembangkan juga jadi lebih berwarna apabila memang senyawanya memang berwarna-warni. Kalau nggak senyawanya nggak berwarna-warni ya senyawanya ya begitu aja. Ini contoh untuk KLT ya, TLC yang di plat kromatografi yang ditotolkan menggunakan sampel aplikator yang dimiliki oleh HPLC. Kemudian ini contohnya ketika kita melakukan TLC biasa. Nah, TLC biasa kita totolkan menggunakan pipa kapiler biasa pada plat kromatografi. Ketika kita menggunakan pipa kapiler biasa secara manual, tidak menggunakan bantuan instrumen atau suatu alat, tidak mungkin bisa memberikan bentuk noda yang seperti gambar sebelumnya ini, bentuknya band ya. Kalau garis seperti ini,
Ini nama bentuknya adalah band, BAND. Nah, kapal dia ini biasanya disebut dengan namanya spot. Ini sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk memisahkan dan melihat pola kromatogramnya. Tapi bentuk visual kromatogram ini dalam bentuk band itu biasanya lebih disukai oleh para peneliti dan juga jurnal-jurnal apabila kita melaporkan suatu hasil analisis tertentu ya. Walaupun sekarang hasil analisis yang berbasis atau pola kromatogram dalam bentuk TLC seperti ini sudah kurang disukai ya. Tapi untuk di Indonesia sih cukup baik, sudah cukup baik gitu. Oke, ini ada salah satu contohnya ya, ini ada HPTLC, ini gambar yang ini. Ini adalah contoh dari instrumen scannernya ya. Jadi nanti plat kromatografi dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian kita setting jarak penotolan, kemudian jarak migrasi yang kita lakukan, atau jarak development pada plat itu berapa sentimeter, sumbu X dan sumbu Y-nya, aksisnya, kita mau scanningnya berapa spot. Nah, semuanya disetting di sini melalui komputer dengan software tertentu, biasanya softwarenya WinCats. Nah, kemudian ini ada di bawahnya ada yang ini. Nah, ini adalah sampel aplikator ya. Jadi kita sampel aplikator ini si sampel, si ekstrak itu dimasukin ke dalam siring, ada siring di sini. Ada siring dan ini biasanya dialirkan dengan gas nitrogen atau gas karbon dioksida sehingga nanti dia akan jalan sendiri untuk menotolkan si sampel pada plat kromatogram ya, atau stationary phase yang kita pakai. Disimpan di atas ini stationary phase-nya. Nah, kemudian bagaimana kita notolnya, terus berapa jarak, berapa senti antara setiap totolan, kita menotolnya seberapa panjang bandnya. Nah, itu bisa disetting lewat software lagi, lewat di WinCats-nya. Jadi semuanya otomatis kita setting di dalam software dalam komputer. Tapi yang nggak bisa otomatisnya itu tetap ya di sini. Kan di siring ini kita perlu isi dengan sampel, itu nggak bisa otomatis, tetap masih butuh bantuan manusia. Dan berapa konsentrasi sampel yang ingin digunakan juga harus dibuat secara manual juga ya. Jadi emang ini instrumen hanya membantu, pekerjaan semua metode dan lain sebagainya adalah masih tetap butuh campur tangan dari manusia ya. Waktu analisisnya juga katanya lebih apa, waktu analisisnya lebih cepat dibandingkan metode lain. Kalau HPLC mungkin agak panjang ya, HPLC high performance liquid chromatography, karena banyak treatment yang dibutuhkan sebelum kita melakukan analisis seperti washing column, pre column, kemudian running time, kemudian flow rate-nya juga kecil. Bisa cukup yang untuk waktu analisisnya mungkin lama, tapi mungkin untuk waktu analisisnya cepat, tapi preparasinya juga cukup lama. Tapi sebenarnya HPTLC menurut saya juga cukup lama, tergantung kita menggunakan fase geraknya. Bagaimana cara kita mengembangkan si pola kromatogramnya. Kalau pola kromatogramnya langsung bagus, ya nggak masalah, kita bisa langsung analisis. Tapi kalau pola kromatogramnya kita nggak dapat pola pemisahan yang bagus, itu ya akan sulit juga. Nah, pola kromatogram yang saya maksud itu adalah yang ini, yang tadi ya. Itu nggak bergerak. Nah, yang ini, nih, pola atau bercak yang awalnya ditotolkan. Jadi begini ya. Jadi awalnya itu kan sampel kita aplikasikan, kita totolkan tuh hanya di sini ya, bawah. Kemudian kita masukkan sifat kromatogram yang telah ditotolkan dengan sampel ke dalam suatu chamber yang sudah berisi dengan mobile phase atau fase gerak. Kemudian dikembangkan dalam artian itu hanya dibiarkan berjalan ya, nanti karena mobile phase akan bergerak dari bawah menuju ke atas hingga mencapai titik akhir migrasi yang kita tentukan. Jadi kita yang menentukannya. Kalau kita nggak tentukan ya bisa aja dia terus jalan bablas sampai ke atas, sampai mentok. Nah,
Jadi kita perlu menentukan ingin seberapa panjang dia, ingin seberapa tinggi dia akan bergerak dari bawah, bermigrasi dari jarak penotolan hingga ke titik akhir penotolan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pola kromatogram yang bagus, dianggap ini pola kromatogram udah bagus gitu, udah kelihatan, walaupun sebenarnya masih rapat-rapat, bahkan mungkin ada tailing seperti ini, bias yang nggak jelas ya. Ini band atau apa, nggak terlihat seperti band, nggak juga terlihat seperti spot. Mungkin ini adalah suatu sampel yang masih masih tidak terpisah. Ini tapi karena pola kromatogram sudah mulai terlihat lebih jelas ya, karena warnanya sudah mulai berbeda-beda. Di sini warna biru, di sini warna kuning atau oranye, dan juga ketika dia ingin melakukan suatu analisis kuantitatif, biasanya kan menggunakan suatu uh, standar literatur atau reference standar yang juga dikembangkan bersamaan. Nah, ini contoh standar referensinya ya. Artinya kalau ini dikatakan analisis kualitatif, ini artinya dia diprediksi dia mengandung ya, memiliki senyawa yang digunakan sebagai standar referensi. Walaupun sebenarnya belum tentu ini tuh adalah senyawa yang sama, meskipun dia memberikan fluoresensi yang sama, warnanya sama-sama oranye atau kuning, kemudian dia berada pada RF yang sama ya. Dikatakan dia berada pada RF yang sama, yaitu dia berada sejajar dengan standar standar yang digunakan. Umumnya seperti itu. Kenapa masih dikatakan prediksi? Karena mungkin aja ini adalah senyawa yang sama atau mirip dan memiliki yang berfluoresensi dengan warna yang sama, sangat mungkin ya, dan juga memiliki nilai RF yang sama ya. Udah pernah belajar TLC ya dengan Pak Salam ya, jadi saya anggap udah tahu yang namanya RF itu apa ya, atau bisa disebut dengan retention factor, faktor retensi. Faktor retensi itu ya jadi jarak yang ditempuh oleh noda ya, noda si standar ini misalnya ya jaraknya misalnya 7 cm, kemudian jarak total yang ditempuh oleh pelarut itu berapa, misalnya 9 cm, jadi nilai RF itu 7/9, itu berapa, 0, berapa ya, itu adalah nilai RF-nya. Tadi nah contoh yang ini, bisa dikatakan contoh pemisahannya cukup bagus ya, dia begitu agak lebih kelihatan walaupun bentuknya bukan band, tapi menurut saya ini bukan senyawa dari natural product, bukan dari suatu tumbuhan. Bisa jadi ini sudah merupakan suatu subfraksi yang sudah dia pisahkan menjadi lebih sederhana, atau ini adalah suatu standar referensi yang digunakan untuk dikembangkan sebagai contoh pengembangan menggunakan TLC. Jadi yang bikin lama untuk TLC atau HPTLC itu adalah di sini ya, proses pengembangan development, bagaimana kita mengembangkan suatu sistem kromatografi yang kita ingin capai untuk mencapai pemisahan yang baik. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan solvent atau mobile phase yang sesuai untuk sampel kita. Setiap sampel atau setiap analit yang akan dianalisis menggunakan KLT atau TLC itu membutuhkan yang namanya suatu sistem fase gerak yang tepat ya. Dan biasanya cara mencari sistem itu selain mencari dari literatur, yang paling umum adalah try and error ya. Kalau di laboratorium itulah try and error. Coba error, coba lagi, error, salah, jelek, coba lagi, error lagi. Kalau udah nggak error, nah kita bisa gunakan sistem itu untuk analisis. Nah ini prinsip dari HPTLC ya, prinsipnya itu sama, bukan sama lagi, sangat mirip dengan TLC sederhana ya. Same theoretical principle of TLC ya, miripnya pakai banget nih, mirip sekali, sangat mirip. Jadi aliran fase gerak ini dihasilkan dari efek yang terjadi ya, sama action efeknya. Kenapa dia bisa bergerak dari bawah ke atas? Karena dia akan terserap oleh plot ini. Dan biasanya si chamber ini juga
perlu dijenuhkan ya di chamber ini. Chamber. Ini ada chamber ya. Chamber ini udah kayak gelas yang gelas yang tertutup yang berisikan ini mobile phase. Mobile phase itu yang ini ada di bawah, yaitu larutan atau solvent yang digunakan sebagai fase gerak yang kemudian nanti akan bergerak ke atas. Sama halnya ketika kita menyimpan menaruh sini kertas saring, biasanya salah satu teknik untuk menjenuhkan satu rating chambernya adalah dengan menaruh atau mengembangkan kertas saring ya, kertas Wattman di dalam chamber kira-kira sekitar sampai dari 15 hingga 30 menit, tapi 30 menit menurut saya udah kelamaan ya. Dalam sini sehingga dia mengembang ke atas dan kita biarkan itu untuk tujuannya untuk menjenuhkan chamber agar suasana di dalam chamber ini bisa mencapai suasana yang diharapkan. Suasananya itu seperti dia jenuh misalnya di sistem fase geraknya adalah heksan etil asetat 75:25. Nah, harapannya suasana dalam chamber itu adalah 75:25. Oleh karena itu, suasana itu jangan hanya ada di bawah saja. Suasana itu harus menyeluruh hingga ke atas karena kan pelarut itu menguap ya. Karena dia menguap dan memiliki aktivitas tertentu, jadi dibutuhkan untuk diuapkan agar suasana dalam chamber ini jenuh. Dan di dalam chamber ini benar-benar kedap udara. Jadi ini merupakan sistem pemisahan tertutup ya, nggak seperti kolom yang sistemnya terbuka. Nah, kemudian komponen juga bergerak, itu bergantung pada afinitas dari komponen tersebut terhadap adsorben. Adsorben di sini itu adalah istilah lain dari stationary phase. Nah, adsorben itu adalah si plat ini ya. Si plat ini, plat kromatografi yang kita gunakan, adsorben atau stationary phase, atau Indonesianya biasa kita kenal dengan namanya fase diam. Jadi di dalam kromatografi, kalau kalian kemarin udah belajar sama Pak Salam ya, dalam kromatografi itu yang perlu kalian pahami itu yang paling pasti itu adalah teknik dari penggunaan dari fase diam dan fase geraknya ya. Semua kromatografi pasti menggunakan fase diam dan fase gerak. Bahkan meskipun itu adalah kromatografi gas ya, kromatografi gas yang GC. Mungkin udah belajar ya GC ya, kromatografi gas. Meskipun dia fase geraknya adalah gas, tapi dia masih tetap menggunakan fase diam, dan dia fase diam itu adalah bentuk kolom, dan tipe kolomnya seperti apa harus jelas spesifikasinya seperti apa. Jadi ketika kalian nanti di penelitian, sekarang udah tahun kedua ya, angkatan 2020, tahun kedua, tahun depan, dan tahun depannya lagi baru TA ya, saya lupa. Nah, harus sudah kemungkinan bakal mulai berpikir bagaimana akan melakukan riset seperti apa. Jadi kalau kalian nanti, oh ya, di sini udah pada praktikum kan ya? Pernah praktikum offline ya, kalau nggak salah semester lalu ya. Praktikum offline-nya ada yang pernah KLT atau belum? Belum pernah ya? Belum pernah KLT ya. Waktu praktikum online offline-nya apa yang dipraktikumkan? Pernahnya spektrum. Pernah ya. Offline, spektrumnya offline. Iya, Pak. Offline ya, spektrum. Ya udah pernah pakai spektrum ya. Lanjutkan ya. Mudah-mudahan nanti ada praktikum offline lagi yang bisa mempelajari beberapa metode-metode seperti ini ya. Metode seperti KLT ini nggak begitu sulit ya. Yang sulit itu yang tadi pencarian sistem kromatografi ya, mencari fase gerak yang suitable ya, yang cocok untuk sampel kita. Banyak try and error-nya itu. Itu yang paling banyaknya error-nya itu. Yang sulit di KLT ini adalah pencarian fase gerak. Nah, ya kan komponen kita lanjutkan ke ini. Nah, komponen itu senyawa ini ya, senyawa yang kita totolkan ya. Komponen-komponen yang terdapat dalam sampel atau senyawa yang kita totolkan itu akan bergerak pada adsorben. Kan pertama kita totolkan di sini bawah, dia akan bergerak ke atas berdasarkan afinitasnya terhadap adsorben. Ya, semakin kuat afinitasnya atau
semakin tinggi afinitas si komponen yang ada di dalam sampel itu dengan adsorben atau fase diam atau stationary phase, dia akan bermigrasi lebih sangat lambat ya. Semakin kuat akan semakin kuat di afinitasnya, akan semakin lambat akan semakin lambat juga proses migrasinya. Migrasinya dalam artian di sini misalnya ada tiga komponen yang dalam suatu sampel ini. Nah, di bawah ini ya ada 3 komponen. Nah, secara teori ketika komponen yang lebih tinggi atau lebih kuat afinitasnya terhadap adsorben, dia akan lebih lambat. Jadi bisa diurutkan bahwa yang ini adalah yang paling kuat, spot yang pertama paling bawah ini adalah yang paling kuat afinitasnya dengan adsorben. Jadi adsorbennya itu dia lebih mengikat kuat, jadi akan lebih sulit untuk bergerak karena dia terikat terlalu kuat dengan komponen tersebut. Istilahnya seperti itu. Si adsorbennya tidak ingin melepasnya secara cuma-cuma. Jadi si mobile phase dia butuh effort untuk membawa atau memindahkan si komponen tersebut ke atas. Nah, namun komponen yang memiliki afinitas yang lebih rendah akan bergerak lebih cepat atau bermigrasi lebih cepat pada stationary phase atau fase diam, bermigrasi akan lebih cepat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa yang spot yang ini adalah spot yang paling kurang afinitasnya dengan stationary phase. Nah, dengan demikian, jadi komponen ini dapat terpisah. Pemisahan komponen-komponen tersebut adalah pemisahan yang berdasarkan afinitas dari komponen dalam sampel terhadap fase diam atau adsorben atau stationary phase yang digunakan. Nah, yang banyak macamnya itu ternyata bukan cuman mobile phase aja ya. Jadi mobile phase itu yang biasa digunakan kan kita banyak try and error itu di mobile phase. Nah, untuk adsorben atau stationary phase itu juga banyak macamnya ya jenisnya, dan setiap jenisnya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung penggunaannya yang mana. Tapi yang umum digunakan ya di laboratorium di Indonesia itu adalah yang silika gel 60 F254. Nah, itu sifatnya dia kalau nggak salah polar, pokoknya dia merupakan fase normal ya, fase normal. Sifatnya agak lebih ke dia akan lebih mengikat kuat senyawa-senyawa yang polar ya. Jadi senyawa-senyawa yang polar itu akan terikat kuat dengan silika gel 60 ini atau silanol. Nah, sehingga umumnya apabila kita menggunakan silika gel 60 F254, senyawa-senyawa yang lebih tidak polar akan berada pada nodanya akan berada di bagian atas seperti ini ya. Nah, bisa dikatakan semakin tinggi si noda tersebut, apabila kita menggunakan stationary phase dengan jenis silika gel 60 F254, maka bisa dikatakan bahwa senyawa tersebut memiliki sifat yang lebih non polar ya, semakin tinggi. Jadi nilai RF-nya makin tinggi, itu dikatakan nyawanya lebih non polar. Tapi itu juga lagi tergantung dengan fase gerak yang kita gunakan. Kalau fase gerak yang kita gunakan adalah metanol air, kita nggak bisa sebutkan bahwa komponen yang berada pada nilai RF yang tinggi seperti 0,9 atau 0,8 itu merupakan senyawa yang bersifat non polar, karena fase gerak yang kita gunakan aja sudah sangat polar ya. Jadi bahkan senyawa-senyawa yang semipolar pun sudah terangkat tinggi banget di situ. Jadi untuk kesimpulannya bahwa apakah dia itu sifatnya senyawa non polar ataupun semipolar ataupun senyawa yang polar itu harus tidak hanya melihat dari nilai RF-nya aja, tapi kita lihat stationary phase atau fase diam yang digunakan dan juga fase gerak yang digunakan. Ada pertanyaan untuk prinsip dari TLC ini atau masih belum terbayang karena belum pernah menggunakannya ya? Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini contoh diagram instrumentasi ya, alurnya seperti apa kalau kita menggunakan apa namanya HPT
PTLC. Jadi ini ada automatic PLC sampler yang bentuknya seperti ini ya, udah ada pagarnya di kiri kanan, ada siring, jadi dimasukkan di apa samplernya, sampelnya di apa namanya di total di sini, di setting lewat komputer, software tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam chamber. Nah, chambernya ada dalam sini ya. Chambernya biasanya dijenuhkan dulu, kemudian fase gerak fase geraknya di mobile phase-nya dimasukin dulu dalam chamber, kemudian dijenuhkan chambernya. Ketika chamber sudah siap untuk mengembangkan kromatogram, plat silika, plat kromatografi yang sudah ditotal tadi, yang sudah ditotal ya, dimasukkan ke dalam chamber, kemudian dikembangkan atau di-develop. Dikembangkan tuh dia dinaik di elusi ya, dibiarkan bermigrasi dari jarak dari jarak penotolan hingga titik akhir atau jarak batas eluen bergerak. Nah, kalau udah diangkat, ini nggak perlu banget ya ini kalau dibalik di biasanya untuk mengeringkan chamber kan untuk mengeringkan plat kromatografinya atau fase diamnya. Nah, si plat ini kan biasanya kalau habis dimasukin ke dalam chamber kan tadinya berisikan solvent, yaitu fase gerak yang merupakan cairan, pasti basah ya. Nah, pasti basah di plat kromatogram, tapi karena dia yang digunakan adalah pelarut organik, basahnya itu nggak akan lama, jadi cukup dikeringkan seperti diangin-anginkan seperti biasa. Nah, menurut saya instrumen hanya untuk mengimmerse atau membalikkan kromatogram nggak penting-penting banget gitu. Jadi makanya kenapa kamar tuh boleh beli nggak satu set, nggak mesti satu set, karena ada beberapa set yang nggak perlu kita beli dan harganya lumayan ya. Nah, kemudian bisa dikeringkan seperti ini, bisa juga kan dipanaskan seperti ini, di platnya dipanaskan agar lebih kering, atau kita semprot ya dengan penangkap bercak tertentu, tergantung teknik analisisnya, kemudian didokumentasikan. Nah, dokumentasikan sini biasanya di scanning ya. Setelah di scanning juga sekalian difoto biasanya, difoto. Jadi difoto agar bisa mendokumentasikan kromatogram yang berada di bawah kondisi-kondisi tertentu. Biasanya kondisi yang digunakan adalah di bawah sinar UV 254 dan 366, dan juga dokumentasi secara visual apabila secara visual itu memberikan perubahan warna ya. Kalau terlihat ada warnanya. Kalau nggak ada warnanya ya kita pantau di bawah sinar UV. Dan lagi-lagi ketika kita memantau di bawah sinar UV, ada dua gugus yang wajib ada, yaitu gugus kromofor dan auxokrom ya, masih ingat ya, gugus kromofor dan auxokrom. Ketika komponen di dalam sampel tersebut tidak memiliki kromofor ataupun auxokrom saja, mereka tidak akan muncul warna seperti ini ya ketika dipantau di bawah UV ya. Karena di bawah UV itu dia akan berwarna seperti ini. Andainya dia memiliki kromofor. Kalau dia nggak punya kromofor, bisa aja di atas ya, kayak di sini ya, kan banyak gelapnya ya. Misalnya di sini, ini berwarna, dia berfluoresensi pada, kalau berwarna-warni ini umumnya di 366 ya. Di 366. Ya, bisa aja di atas sini dan di bawah sini itu ada senyawa juga yang tidak berfluoresensi. Nah, caranya untuk mengetahui apakah di atas dan di bawah noda tersebut masih ada senyawa atau komponen yang lain, biasanya digunakanlah yang namanya penampak bercak atau penampak bercak universal ya, seperti H2SO4, cerium sulfat. Nah, itu digunakan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang tidak berpendar di bawah sinar UV atau tidak memiliki kromofor dan juga auxokrom. Dibutuhkan bantuan penampak bercak ya, semprotkan dan nanti dipanaskan platnya, kemudian nanti kita peroleh warna apabila ada secara visual ya, diamatinya dia akan muncul secara visual. Ketika dia muncul, didokumentasikan bahwa artinya di situ ada senyawa yang yang tidak berpendar di bawah sinar UV. Jadi HPTLC juga nih
terbatas ya, harus dia senyawa-senyawa yang dapat berpendar juga, karena detektor yang digunakan tuh khusus untuk senyawa-senyawa yang dapat berfluoresens dari region ultraviolet hingga visible, sama seperti spektra UV phase ya. Ini contoh dari fase fase diam yang paling umum digunakan ya. Yang paling umum digunakan juga berada dari adalah produksian dari merek ini ya, merek TLC Silica Gel 60 F254 ya. Jadi kalau kalian KLT, kalian nanti riset TA1, TA2 di lab dan menggunakan KLT, umumnya yang ada di lab itu ini ya, Silica Gel 60 F254. Silica Gel 60 artinya dia adalah Silica Gel dengan kode 60, tipenya 60. Saya juga kurang ingat kenapa di kode 60. Nah, 60 tapi untuk yang Silica Gel 60 ini sifat dari adsorbennya ini adalah polar ya. Jadi dia akan mengikat kuat senyawa-senyawa yang memiliki afinitas dengan senyawa-senyawa polar. Jadi misalnya senyawa yang semipolar hingga yang polar tuh makin tinggi afinitasnya dengan adsorben, maka dia akan bermigrasi lebih lambat ya. Karena dia terikat lebih kuat dengan fase diam. Nah, kemudian di sini ada kata-kata F254. Karena ini bentuknya plat, dia bukan dituliskan GF254. Kalau F254 aja dia fluorescence pada 254 nanometer. Jadi dia akan berfluoresensi pada di bawah sinar UV 254 nanometer. Nah, jadi si silikanya akan berfluoresensi di situ. Nah, biasanya ketika kita memantau atau kita mendokumentasikan plat ini di bawah sinar UV 254, maka seluruh plat akan berwarna terang benderang berwarna hijau, dan nanti noda atau bercak yang komponen yang terpisah dalam kromatogram atau dalam platnya itu akan berwarna hitam. Ketika kita dokumentasikan pada sinar UV di bawah sinar UV 366, nah, nanti di situ akan lebih berwarna-warni, warna dari senyawa atau komponen-komponen dalam sampel itu akan lebih terlihat karena platnya tidak berfluoresensi pada UV 366. Kecuali kita belinya yang F366, jadi ada juga ya F366 ya. Karena kalau kalian riset di lab, penelitian nanti riset untuk skripsi, umumnya pakai yang ini karena ini juga lebih murah dan juga lebih umum digunakan ya. Nah, ini contoh yang fase balik ya. Ketika kita menggunakan silika gel ini yang bersifat polar, fase diamnya dia umumnya dikatakan atau disebutkan atau sering dikenal dengan namanya istilah fase normal ya, fase normal. Mungkin sudah belajar ya tentang fase normal dan fase balik di kromatografi yang sebelumnya ya, dengan Pak Salam ya. Yang paling umum kita gunakan adalah fase normal karena banyaknya kita menggunakan silika gel tipe silika gel 60 F254. Nah, ketika kita melihat ada tipe silika gel 60 RP 18 F254 S. Nah, ini S-nya saya nggak tahu ini apa ya. F-nya F254 ini sama seperti tadi ya. Artinya dia berfluoresensi pada panjang gelombang 254. Nah, kemudian ada silika gel 60-nya, tipenya 60, tapi RP18. RP itu singkatan dari reverse phase atau fase balik, yang biasanya menggunakan octadecyl si silika gel ininya. Dia bersifat, kalau nggak salah sifatnya agak lebih ke arah non polar ya. Artinya si fase diam ini akan lebih terikat kuat dengan senyawa-senyawa yang non polar. Nah, makanya biasanya dimanfaatkan untuk mengisolasi senyawa-senyawa yang lebih polar. Untuk metode adsorpsinya juga akan berbeda sebenarnya, bagaimana jalan migrasi dan lain sebagainya. Ketika berubah fase, penggunaan fase geraknya juga akan berbeda karena pasti banyak lebih menggunakan fase gerak yang lebih polar seperti metanol dan juga bahkan air. Kemudian migrasinya juga akan lebih lambat ya, atau proses pemisahan juga akan lebih lambat. Tujuannya biasanya udah untuk isolasi senyawa-senyawa yang polar.
Kenapa ini? Dan biasanya ini harganya cukup mahal ya untuk ukuran ini. Kalau dilihat dari kotaknya ini kayaknya 20 kali 20 cm, ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan dari kajal yang sebelumnya ya. Umumnya ini memang digunakan untuk isolasi senyawa-senyawa yang polar, dan senyawa-senyawa polar itu lebih banyak probabilitasnya untuk mendapat senyawa-senyawa yang baru gitu, dibandingkan senyawa-senyawa yang semi polar hingga non polar. Nah, ini sedikit perbedaan dari TLC dan HPTLC ya. Bisa dilihat katanya plat yang digunakan untuk TLC itu buatan tangan, padahal enggak sih. Untuk TLC itu kan kita juga beli yang seperti ini. Untuk HPTLC ini ada yang pre-coat, jadi di coated dulu. Oke, kita udah beli duluan gitu, udah beli dia tinggal pakai, udah siap pakai. Tapi umumnya kalau kita kerja di BPOM dan juga di lab-lab tertentu, lab penelitian tertentu yang memiliki densito di laboratoriumnya, plat-plat dari TLC biasa juga kita gunakan untuk HPTLC ya, pada praktiknya. Nggak perlu beli plat HPTLC yang harganya agak lebih mahal dibandingkan plat TLC biasa. Kemudian ini untuk ketebalan pelarutnya bisa sekitar segini, 250. Sebenarnya ini tergantung dari chamber yang digunakan juga ya. Kemudian pre-washing of plat, apakah si plat tersebut harus di-washing dulu, bisa dialirkan atau dibigrasikan dulu, atau dikembangkan dulu plat kosongnya dengan sebelum ditotolkan ya, dengan apapun itu. Biasanya sih metanol untuk mencucinya. Katanya ya, untuk HPTLC harus, tapi banyak banget kayak di Bepom saya pernah dulu praktek kerja sana auto apoteker, bahkan nggak perlu dikembangkan gitu, langsung aja kita total. Jadi setiap profil beda-beda ya. Untuk application of sample-nya ini bisa TLC manual, untuk HPTLC otomatis ya. Otomatis kalau lab tersebut punya, dia beli juga set yang untuk samplernya, automatic samplernya. Tapi biasanya sih mereka beli untuk itu, karena untuk kebutuhan uji analisis kuantitatif itu sangat membutuhkan automatic sampler. Karena kalau kita tidak menggunakan automatic sampler, kita nggak bisa tahu berapa banyak jumlah jumlah sampel yang kita masukin ya. Ini juga bentuk ya, ini bentuk dari totalannya. Kalau untuk TLC itu hanya bisa spot seperti yang bulat-bulat tadi ya. Untuk HPTLC dia bisa spot atau juga band. Dia bisa satu titik aja seperti notol pakai tangan biasa, atau juga kalau kita mau bentuk seperti band. Nah, itu karena diatur oleh instrumen. Nah, kemudian sampel volume yang bisa dimasukkan juga ada 1 sampai 10 mikroliter. Nah, kalau HPTLC teoritisnya 0,2 sampai 5 mikroliter. Nah, di sini sampel yang paling penting adalah uji kuantitatif ya. Dia bisa menentukan secara presisi jumlah sampel atau volume sampel yang kita totalkan pada plat dengan menggunakan HPTLC. Bisa kita atur dan kita ketahui ya, kita atur secara presisi. Jadi tepat gitu. Kita masukin 5 mikroliter volume sampel yang mengandung sekitar 100 nanogram sampel. Nah, jadi kita tahu nanti ketika kita udah dapatkan pola kromatogramnya, kita dapatkan kurvanya. Jadi kan di sini nggak kayak KLT biasa ya, jadi hampir udah mirip sama HPLC. Nah, juga HPTLC high performance, tapi ini TLC bukan liquid chromatography. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa setiap spot itu berapa, setiap plat itu ada berapa nanogram. Nah, kalau untuk uji kuantitatif, artinya dia membutuhkan beberapa kali pengembangan dalam plat yang berbeda, atau dalam satu plat dengan konsentrasi volume yang berbeda ya. Jadi pada totalan pertama 100 nanogram, yang totalan kedua 200 nanogram, kemudian 300 nanogram, 400 nanogram, 500 nanogram. Jadi untuk pembuatan kurva kalibrasinya biasanya seperti itu. Untuk efisiensi TLC lebih rendah, HPTLC lebih tinggi, dan lainnya bisa kalian baca ya. Development chamber dia membutuhkan lebih banyak solvent, HPTLC tidak terlalu banyak membutuhkan solvent. Ini tentatif ya. Spot size juga ini tentatif, gimana kita menggunakan. Kira-kira perbedaan seperti itu.
untuk scanning TLC itu katanya nggak possible. Walaupun pada kenyataannya saya pernah merunning TLC yang hasil manual kemudian di running untuk di scanning di Densito, dan ternyata bisa aja gitu. Cuman ya untuk keakuratannya memang dipertanyakan apakah akurat atau tidak, karena totalannya tidak otomatis, tidak menggunakan injection sampler, kemudian pengembangannya manual, kira seperti itu. PTLC scanningnya possible karena menggunakan instrumen densitometer yang untuk scanning dari plat yang hasil pengembangan tadi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi HPTLC. Yang pertama itu ada tipe dari fase diam ya. Tadi ada silika gel 60, ada silika gel 60 RP18 reverse phase, ada juga yang pakai selulosa dan lain sebagainya, banyak banget tipe-tipe fase diam. Tapi yang umum digunakan itu silika gel 60. Kemudian faktor berikutnya ada fase gerak. Fase gerak sangat mempengaruhi ya. Kalau fase geraknya sistem fase gerak yang digunakan tidak sesuai untuk sampel itu, untuk sampel yang kita gunakan, maka ya akan sulit juga untuk mendapatkan pemeriksaan yang bagus. Kemudian ketebalan layernya yang kita totolkan, temperatur, suhu walaupun tidak begitu mempengaruhi, tapi cukup mempengaruhi pola pemisahan dan juga pola dari scanningnya. Mode of development ini seperti fasenya fase normal atau fase gerak ya, fase normal atau fase balik. Nah, itu juga sangat menentukan. Jumlah sampel yang digunakan, ketika jumlah sampel yang ditotolkan terlalu banyak juga biasanya akan mempengaruhi ke sistem kromatografi dan penggunaan mobile phase-nya. Nanti akan banyak menimbulkan tailing atau noda bercak yang tidak pemisahan yang tidak bagus. Kemudian di pink zone ini noda-noda yang tailing dan lain sebagainya ya. Ini aplikasi untuk penggunaan HPTLC ya di industri-industri seperti industri farmasi, untuk quality control, uji kemurnian dan lain sebagainya. Untuk analisis makanan seperti quality control juga, penambahan aditif tambahan pestisida dan uji stabilitas, atau gimana caranya uji stabilitas menggunakan HPTLC ya. Kemudian untuk klinik seperti studi metabolit, drug screening itu seperti biasanya identifikasi obat ya pada spesimen-spesimen tertentu, tapi saya nggak yakin mereka TLC bisa digunakan untuk spesimen seperti darah. Saya nggak tahu apakah pernah atau tidak. Di stabilitas ada untuk di industrial untuk proses ya dan optimasi, biasanya seperti proses-proses pengembangan proses yang terjadi selama produksi seperti itu. Untuk forensik ini poisoning investigasi untuk yang keracunan, bukan pada manusianya mungkin ya, tapi lebih cenderung ke arah spesimen yang digunakan kalau memang bisa, atau makanan yang diduga beracun. Kemudian analisis lingkungan di kosmetik seperti hidrokortison dan kain yang terdapat pada lanolin dan sebagainya. Natural product udah paling pasti bisa digunakan di sini ya, dan fingerprint analysis untuk identifikasi bahan-bahan tertentu, khususnya bahan alam juga ya, licorice, ginseng dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh studi ya penggunaan HPTLC, fingerprint studi dari Kurkuma santoriza ini Temulawak ya. Ini contoh penggunaannya ya. Ini adalah fingerprint dari santoriza Temulawak dari berbagai lokasi. Yang pertama ini yang ada dari Bandung, dari Solo, dari ini yang C ini standar referensinya, dan juga dari Jogja juga ada. Nah, ini ketika melaporkan penggunaan HPTLC ya, harus banget wajib menuliskan fase spesifikasi yang digunakan ya. Stationary phase atau fase diam itu HPTLC, silika HPTLC F254, harusnya dia tulisin 60 atau RP ya, dia cuma nulis silika F254, entah 60 F254 atau jangan-jangan 60 RP.
F254 ya. Tapi umumnya sih F60 ya. Nah, kemudian solvent system untuk fase gerak mobile phase, kloroform metanol 97:3. Nah, jadi kloroformnya ada 97 bagian dan 3 bagiannya lagi metanol. Cara pembuatannya seperti apa ya? Bisa diibaratkan 97 mili 97 mili kloroform dan 3 mili metanol. Tapi itu kebanyakan kalau kita menggunakan 100 mili untuk satu pengembangan aja. Tergantung kalau chambernya seluas ya, untuk platnya sepanjang ini bisa jadi dia butuh sampai sekitar 20 milian. Nah, untuk pembuatannya itu tinggal dibagi-bagi aja karena itu kan dari presentasinya ya. Kemudian deteksi A UV 254, yang B UV 366. Nah, ini 254 ya, yang ini B harusnya, jadi nggak ditulisin. Ini A 254. Karena dia menggunakan silika gel F254, maka platnya berwarna hijau, berfluoresensi berwarna hijau, dan komponen yang bermigrasi di sini juga akan berwarna hitam ya, nodanya berwarna hitam karena tertutup oleh fluoresensi dari platnya. Nah, juga silika gel 60 F254. Makanya pada sinar di bawah sinar UV 254 dia akan berwarna hijau. Platnya berfluoresensi. Nah, untuk di 366 nyawanya akan berwarna-warni. Nah, ini ya. Dan di sini standar Result-nya ya. Reference standar yang digunakan ini. Jadi mereka ini adalah fingerprint-nya. Jadi fingerprint-nya juga pada setiap wilayah selalu memiliki senyawa ini. Jadi dianggap ini adalah senyawa markernya atau senyawa penanda untuk menjadikan fingerprint atau menjadikan ciri khas dari temulawak ini. Ini bentuk dari itunya ya, dari hasil analisis menggunakan HPTLC dalam bentuk spektrumnya seperti ini. Ini juga ada dimetoksi, kurkumin. Ini adalah senyawa-senyawa standarnya yang ada ya. Seperti ini. Ini juga ada. Kita sampai jam berapa kuliahnya? 9:10 ya? Belum. Jam 9:10 kan ya? Iya. Oh, iya. Iya, Pak. Oke, ini contoh yang terakhir ya. Analisis kuantitatif dari androgapolit. Dalam andrograpis paniculata sambiloto dari beberapa wilayah yang berbeda ya. Ini androgapolit standar didapat dari mana? Penggunaan silika gel 60 F254. Dia pakai androgapolit sebagai standar, artinya dia menggunakan standar androgapolit ini untuk untuk analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif itu atau pengukuran kadar senyawa tertentu dalam suatu sampel itu membutuhkan standar yang digunakan. Kalau tujuan kita mau mengukur kadar androgapolit ya kita butuhkan standar androgapolit. Nah, kalau yang seperti yang contoh di pertemuan sebelumnya itu kan fenol itu kan besar, banyak, masuk golongan yang besar dan banyak macamnya. Dia mengambil ekivalensi dari salah satu senyawa fenol, contohnya kemarin asam galat ya. Tapi kalau kita mau menganalisis langsung suatu senyawa dari dalam suatu sampel ya, kita gunakan standar yang kita tuju juga bisa langsung menggunakan standarnya aja. Jadi lebih real juga. Standarnya yang digunakan androgapolit. Kemudian fase diam yang digunakan adalah silika gel 60 F254. Fase gerak yang digunakan adalah metanol 7:7, kloroform metanol 7:1. Nah, ini spesifikasi yang seperti ini sangat perlu dituliskan ketika juga dalam skripsi ataupun jurnal, wajib banget dituliskan software atau instrumen yang digunakan seperti apa, terus softwarenya apa, WinCAD software, safety berapa, sharing yang digunakan berapa
mikroliter, apa ini tambah repulsor. Pokoknya semua instrumen yang digunakan dalam analisis ini harus dituliskan. Kemudian preparasi seperti apa penting juga dituliskan, berapa 10 mg standarnya, kemudian dilarutkan, kemudian dibuat konsentrasi berapa, seperti itu. HPLC method dan chromatografi condition. Nah, ini penting juga. Yang menggunakan plat chromatografi ukurannya 10 kali 10, jadi panjangnya 10 cm, tingginya juga 10 cm. Mobile phase yang digunakan chloroform 7:1, chamber dijenuhkan selama 10 menit aja. Emang bisa juga sampai 30 menit, tapi menurut saya kelamaannya. Dan developing distance atau jarak migrasinya 9 cm. Jadi ibarat ini 10 cm ya. Ibarat di total mungkin di sini 0,5 cm ya. Nah, di sini 0,5 cm dari sini. Dari 0,5 cm, 0,5 cm. Tapi itu kelihatan. Kira seperti ini ya. Kemudian ini 10 cm tingginya. Di sini dikatakan 9 cm adalah jarak distance-nya ya. Jadi di sini ibarat ditotalkan di sini dan juga titik akhirnya di sini. Nggak nyampe akhir. Nah, si jarak ini 9 cm. Ini 0,5. Di bawah sini juga 0,5 cm. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa notal dari bawah. Hitungan jarak distance-nya itu developing distance-nya atau jarak migrasinya di sini. Jarak yang ditempuh oleh pelarut. Kira-kira seperti itu. Kemudian diukur pada panjang gelombang 231 nanometer. Ini berada pada region ultraviolet ya. Nah, ini struktur androgapolitnya. Dia punya kromofor ya, ini kromofornya, auxochromnya ada ya. Auxochromnya ada. Karena kromofornya nggak begitu panjang, auxochromnya juga lumayan. Dia masih syukur dapat berpenar ya di bawah sinar UV pada 231. Ketika dia nggak punya kromofor, mungkin langsung di bawah 200 nggak akan kelihatan androgapolitnya ini. Secara kasat mata mungkin nggak akan kelihatan ini. Harus di bawah sinar UV 231. Karena untuk yang visible tuh harus 400 nanometer ke atas. Ini struktur androgapolit yang digunakan. Nah, ini with a slit dimension 5,0 kali 0,45. Ini semuanya disetting dalam instrumen aplikasi untuk validasinya ya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh spektrumnya. Ini spektrum dari androgapolit. Jadi kenapa dia gunakan 231 nanometer? Karena dia ingin langsung menganalisis si androgapolit yang berbenar pada 231. Panjang gelombang maksimalnya ini adalah bentuk spektrumnya. Spektrumnya seperti UV ya. Kalau kita analisis UV karena memang detektornya adalah detektor UV. Linear grafik ini regresi linear ya yang digunakan ya dari yang digunakan untuk analisis kuantitatif untuk mengetahui berapa banyak sih pada sampel ini. Jadi caranya ini adalah ada plat ya. 1, 2, 3, 4, 5 spot, 5 titik. Dia menonton 1, 2, 3, 4, 5 dengan kadar yang berbeda-beda 100, 200, 300, 400, 500. Di total di sini nanti kemudian akan dapatkan spektrum seperti ini, kurva ini pada panjang gelombang maksimal 231 dan juga kemudian dia akan dapatkan namanya AUC, area under curve ya, di bawah kurva yang berapa besar, nanti diregresi linearkan. Kalau di spektrum UV kan yang kita dapatkan adalah absorbansi, jadi biasanya di sini adalah konsentrasi versus absorbansi kalau di spektrum UV ya. Tapi kalau di sini kita menggunakannya AUC, area under curve. Oh ya, ini androgapolit dengan rumus molekul C20H30O5 ini kira-kira termasuk senyawa apa ya? Ada yang tahu? Golongan metabolit apa gitu?
Udah pernah belajar kali ya tentang metabolit sekunder, udah kan ya? Atau sedang belajar? Halo? Ada yang punya pendapat? Halo? Oke, saya coba tunjuk satu orang yang kira-kira ada nyawa apa. Coba cek yang gambarnya ada di depan laptop saya ini. Desi Rahmadani. Kira-kira ini golongan senyawa apa ya, Desi Rahmadani? Desi Rahmadani hadir? Ya Pak, hadir. Jumlah C-nya ada 20, hanya 30, O-nya 5, sama golongan metabolit sekunder apa kira-kira? Pendapat aja bebas sembarang. C-nya ada 20. Clue-nya di C, jumlah C. Jumlah C-nya ada 20. Kalau flavonoid itu C-nya berapa? C6, C3, C6. Nggak mungkin 20 tuh ya. 12, 15, ada 15 C itu. Kira-kira tuh bisa dikatakan mungkin flavonoid. Tapi kalau yang bisa dipastikan C-nya ada 20, ada 10, ada 30. Nah, golongan metabolit sekunder apa tuh? Ada yang tahu? Jesse? Di terpenalkan Kakak. Di terpen ya. Di terpenoid ya. Tepat sekali. Di terpenoid ya. Terpenoid itu kan, terpenoid itu nama lain dari nama lain di di terpenoid itu punya yang namanya terpenoid ya. Terpenoid itu adalah di apa ya? Di polimer, dimer dari hidrogapurit. Dimernya adalah terpenoid. Terpenoid itu artinya dia punya 10 karbon. Nah, untuk monomernya itu adalah isopren dengan jumlah karbonnya 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30 itu adalah terpenoid. Monomernya itu adalah isopren, tapi biasa dikenal pakai terpenoid. Kalau C-nya 30 ya terpenoid. Kalau C-nya 10 artinya monoterpenoid. Kira-kira seperti ini. Karena C-nya 20 dia diterpenoid. Kalau yang 15 kalau nggak salah sesquiterpen. Nah, makanya itu nanti agak-agak beda karena dia bisa 15, bisa 5, bisa 25 karena ini adalah terpenoid adalah dimernya, sementara monomernya adalah isopren. Kira-kira seperti itu ya. Ini grafik linearnya. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan ya. Ada merge ya, sifat silika gel 60F254 ya udah disebutkan ya di dalam bentuk paragraf ya oleh petulis atau yang meneliti ini. Kemudian agen agen derivatnya pakai asam sulfat 10%, scanning instrumen, kemudian development time, ini pengembangannya 15 menit, waktu saturation, waktu penjenuhannya 10 menit, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, dia memberikan visual kromatogram dokumentasinya seperti ini di bawah sinar UV 366. Kemudian ada juga menggunakan standarnya. Standarnya juga cukup tipis ya kalau dilihat standarnya nih. Masih gitu aja. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya dia pada ekstrak metanol untuk 100 mg ya, dalam 100 mg sampel terdapat yang di itu ada 564 nanogram. Kemudian persentasi isinya ada 1,19%, kira-kira seperti itu. Dari ya.
matikan video sebentar. Nah, dalam 100 mg itu ada metalik efeknya itu ada metalik efek, kadar andrograpolitnya ada 569,04, itu sekitar 1,9% dari 100 mg yang itu. Kira-kira seperti itu. Ini didapatkan dari kurva kalibrasi atau regresi linear, dari persamaan regresi linear yang diperoleh sebelumnya di mana tadi itu. Nah, yang ini. Makanya sangat penting sekali ya pembuatan kurva seperti ini. Khususnya kalau kita ingin menganalisis secara kuantitatif, penggunaan kurva ini pasti sangat dibutuhkan. Dan yang pastinya butuh suatu seri konsentrasi. Di sini seri konsentrasi yang digunakan adalah 100, 200, 300, 400, dan 500 nanogram ya. Berat yang sangat kecil sekali ya. Dan ini correlation coefficient atau regresinya ini 0,999. Ini wajib banget 0,99 karena kurva kalibrasi yang digunakan adalah standarnya ya. Jadi wajib banget 0,99 untuk membuat hasil jumlah atau jumlah kadar yang diukur itu benar-benar valid gitu. 0,98 itu kalau nggak salah tidak diperkenankan ya. Makanya yang diperkenankan itu adalah 0,99 untuk referensi. Dan ini adalah spesifikasi lainnya. Oke, mungkin itu aja materi hari ini. Ada pertanyaan? Waktunya 3 menit lagi ya. Sekarang 3 menit lagi kita kuis sebentar ya. Ada pertanyaan kan ya? Kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan kita kuis dulu. Kuisnya nih sedikit aja ya. Waktunya mungkin sekitar 5 menit cukup nggak ya? Saya share ya. Saya stop share dulu sebentar. Nih link kuisnya saya masukin di